menjelaskan model pembelajaran inovatif. Nah, yang perlu kita ketahui di zaman sekarang ini telah menumbuhkan inovasi di berbagai sektor, terutama di sektor pendidikan. Saat ini guru sudah banyak merasakan ataupun mengajar kelas dengan menggunakan inovasi. Dengan cara menggunakan aplikasi pembelajaran, gamifikasi dan web digital lainnya. Dan lalu sebelumnya ketika metode pembelajaran inovasi ini ada, guru itu menggunakan metode yang namanya konvensional, di mana pembelajaran konvensional ini itu lebih berfokus kepada guru yang menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan. Nah, jadi pembelajaran seperti ini itu membuat siswa kayak bosan ataupun boring, dan di situ juga tidak ada titik ketertarikan siswa terhadap yang dijelaskan oleh guru. Nah, jadi dengan adanya metode pembelajaran inovasi ini, kita bisa membuat murid kita itu lebih berpikir kritis dan menggunakan metode pembelajaran yang lain dengan cara menarik sedemikian mungkin. Dan jadi ketika kita menjelaskan kepada murid kita itu lebih aktif ataupun beraktivitas dengan baik. Dan apa itu pembelajaran inovatif atau inovasi? Nah, jadi pembelajaran inovatif atau inovasi adalah proses pembelajaran yang dirancang berbeda dengan pembelajaran guru pada umumnya. Itu konvensional. Nah, jadi pembelajaran ini itu membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi. Dan siswa juga menemukan penjelasan yang lebih baik, dan siswa juga lebih fokusnya itu kepada aktivitas yang diberikan guru. Jadi lebih ke prakteknya itu lebih ada daripada pembelajaran konvensional. Dan lalu pengetahuan yang dilakukan siswa di kelas harus artifisial dan seolah-olah ada di kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Nah, jadi pembelajaran inovatif lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang dengan cara struktur dan dikondisikan agar siswa dapat belajar. Nah, jadi perlu kita ketahui pembelajaran inovatif atau inovasi ini itu sangat penting untuk siswa kita, di mana kita lebih fokus kepada siswa kita dengan cara menggunakan praktek pembelajaran yang lainnya, dengan kita menggunakan aplikasi digital dan web lainnya, sehingga pembelajaran kita itu menarik dan tidak membuat siswa kita itu boring. Nah, jadi kita bisa jadi banyak sekarang ini guru menggunakan pembelajaran yang inovatif supaya siswa kita tuh tidak merasakan yang namanya boring lagi. Nah, jadi kan siswa itu lebih berfokus kepada apa yang kita ajarkan, dan siswa juga mengetahui namanya metode pembelajaran kita. Oke, baiklah. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi materi selanjutnya adalah apa itu model pembelajaran inovatif. Nah, pembelajaran inovatif adalah proses menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mempelajari hal-hal baru secara teratur dan berpikir kritis untuk mempertanyakan hal-hal yang ada dalam pikirannya. Ataupun menemukan ide-ide baru dari pemikirannya sendiri. Adanya pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 mendorong para guru untuk lebih kreatif kegiatan mengajarnya. Salah satunya dengan menerapkan inovasi
model pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik dalam belajar. Jadi metode yang pertama itu adalah hybrid learning. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, strategi dan cara baru dalam pelaksanaan pembelajaran semakin dimodifikasi. Salah satunya adalah hybrid learning. Model pembelajaran yang memadukan aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran online dan praktek di dunia nyata. Nah, model pembelajaran ini banyak diperbincangkan di dunia pendidikan akhir-akhir ini, apalagi sejak pandemi mendorong sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau disebut juga dengan online learning. Nah, melalui alat pendidikan digital seperti e-book, konferensi web atau Zoom, Google Classroom, video, game, quiz online, learning management system atau LMS, hybrid learning telah menjadi pendekatan yang efektif dan berharga. Dan seterusnya itu, ada berbagai manfaat dari hybrid learning seperti pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, keterlibatan siswa yang lebih besar di kelas atau disebut juga dengan student center, akses data yang mudah, efisiensi bagi guru dan berbagai manfaat lainnya. Nah, metode yang kedua ada inquiry based learning. Inquiry based learning merupakan model pembelajaran berbasis pertanyaan. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Jika pelajaran umumnya diajarkan dengan gaya pembelajaran biasa, dalam inquiry based learning, guru mengajarkan pertanyaan, skenario, dan masalah kepada siswa. Kemudian, siswa akan melakukan penelitian tentang topik yang ditujukan secara individu ataupun berkelompok untuk merumuskan jawaban yang bisa mereka dapatkan. Nah, siswa dapat mempresentasikan hasil dan bukti pendukungnya di kelas dengan siswa lain. Melalui kegiatan metode ini, diharapkan siswa dapat lebih mengembangkan tanggapannya dengan mendengarkan apa yang telah ditemukan siswa lain. Kemudian siswa akan melakukan penelitian dengan topik yang ditujukan secara individu ataupun dengan kelompok untuk merumuskan jawaban mereka. Hasil dan bukti pendukungnya di kelas dengan siswa lain. Melakukan kegiatan ini diharapkan siswa dapat berkembang lebih pesat. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jigsaw. Nah, jigsaw itu dia ada dua pengertiannya. Pengertian yang pertama yaitu jigsaw adalah model pembelajaran berbasis penelitian yang telah ditemukan dan telah dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Elliot Aronson, seorang profesor di University of California, Amerika Serikat. Pengertian yang kedua yaitu jigsaw merupakan suatu model pembelajaran yang inovatif yang dapat mendorong suatu pembelajaran yang lebih aktif. Model pembelajaran ini juga dapat menawarkan kesempatan kepada seorang siswa untuk saling belajar. Dan model pembelajaran ini juga telah terbukti mendorong suatu inklusi di dalam kelas. Materi selanjutnya yaitu tentang personalisasi pembelajaran. Nah, personalisasi pembelajaran ini yaitu merupakan suatu model pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap seorang siswa berdasarkan gaya belajar, latar belakang, kebutuhan, serta pengalaman yang ada. Adapun melalui pembelajaran yang telah dipersonalisasi ini, seorang siswa juga dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan lebih mudah dalam memahami adanya konsep-konsep yang baru serta mendorong mereka untuk suatu minat pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada flipped classroom. Nah, selanjutnya ini tuh ada metode pembelajaran yang didikte oleh guru yang dimana seluruh siswa harus mendengarkan secara pasif, merupakan salah satu dari praktik mengajar konvensional yang telah lama digunakan oleh banyak guru.
dalam flipped classroom ini akan terjadi di sebaliknya. Misalnya seorang siswa tidak lagi memperhatikan guru di dalam kelas dan menunjukkan pemahaman mereka di dalam kerjaan rumah. Nah, melalui flipped classroom ini, seorang siswa dapat membaca atau menonton topik dari luar kelas untuk mengembangkan suatu pemahaman yang mereka pahami tentang materi di dalam kelas. Dan flipped classroom ini juga sebenarnya adalah pendekatan pembelajaran dari hybrid. Segitu saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Model pembelajaran selanjutnya ialah project-based learning, merupakan model pembelajaran yang mendorong keterampilan siswa dalam penelitian, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Project-based learning dirancang agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui proyek-proyek yang berkaitan dengan masalah pada kehidupan nyata. Seperti halnya flipped classroom, di mana peran guru dalam model pembelajaran ini lebih fokus untuk membimbing para siswa. Model pembelajaran selanjutnya ialah quantum learning, adalah model pembelajaran yang berbasis penelitian lain yang mengintegrasikan strategi pengajaran terbaik dengan bagaimana siswa menerima pelajaran. Model pembelajaran yang diusung oleh Dr. Georgi Lozanov menggunakan cara belajar alami otak untuk memaksimalkan partisipasi siswa, pemahaman, kompetensi, refleksi, dan penilaian diri. Jadi, dari penjelasan 7 model pembelajaran inovatif tersebut, yang kami fokuskan adalah pembelajaran hybrid learning, di mana ini adalah model pembelajaran yang memadukan aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran online, dan praktik di dunia nyata. Jadi, saya akan memberikan contoh inovasi pembelajaran yang bisa diterapkan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam video berikut. Pertama, ketik WordWall pada pencarian Google. Silakan login dulu atau sign up untuk para pengguna baru. Semua aktivitas sebelumnya sudah tersimpan bagi yang pernah login. Klik Create Activity. Di sini ada berbagai macam jenis kuis, tapi kita pakai yang open the box. Kemudian kita tuliskan judul kuisnya. Pilih box with question, kemudian tinggal tulis deh apa pertanyaannya. Nah, kemudian ada jawaban di situ bisa tertera dari A sampai F. Dan tinggal kita centang yang mana yang termasuk jawaban yang benar. Kita juga bisa menyertakan gambar tanpa harus cari di Google terlebih dahulu karena ada pilihannya langsung di situ. Beragam gambar dapat dipilih tergantung kita klik pencariannya apa. Bapak Ibu Guru dapat merancang soal kuis ini paling sedikit 2 pertanyaan. Maksimalnya ya terserah Bapak Ibu Guru. Bisa 10, bisa 20, 30, disesuaikan saja ya Bapak Ibu Guru. Untuk menambah soal, silakan klik add an item. Kalau sudah oke, silakan klik done, dan di sini akan muncul kuisnya. Desain kuisnya masih bisa kita pilih nih, di bawah ada berbagai macam pilihan. Font tulisannya juga bisa diatur, kemudian waktu per detik juga untuk setiap nomornya bisa disetting. Nah, kemudian jenis kuisnya juga masih bisa kita setting, di sini mau jenis seperti apa. Tidak harus selalu bentuk open the box. Kalau masih mau mengedit, masih bisa kita klik edit content. Kalau sudah oke, tinggal share, publish, dan copy linknya.